Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, oke. Jadi video kali ini kita bakal ngebahas tentang bullying. Jadi ada video yang lumayan viral, di-upload di InViaFact ya, Instagram. Eh, ada suatu bullying di suatu sekolah. Oh, tapi sebelum itu kita bakal turut berduka cita kepada semua korban di gempa bumi di Cianjur. Yang ini kok baca sumbernya Detik, yang meninggal udah 46 orang dan 700-an orang terluka. Turut Hmm, berduka cita Baru ya tadi buat malam ya. semuanya. Di CNBC udah 56. Oke, berarti sudah 56 berarti. Dan nambah terus ya, karena padahal cuma 5,6 ya, Dek ya. Kalau nggak salah, biasanya ngelihat tuh dari jarak apa titik gempanya gitu loh ke daratan gitu-gitu. Ya, dan tapi mungkin karena Indonesia kan apalagi nggak terlalu sering ya kalau di daerah kayak, jadi kita nggak kayak antisipasi gedungnya harus seperti apa atau kayak latihan buat exit plan-nya gimana buat melindungi dirinya. Kayak kalau di Jepang gitu kan udah sangat sering, jadi mereka udah benar-benar itu ya. Pokoknya kita belasungkawa buat semua korban karena ini uh, saudara kita sendiri ya, karena rakyat Indonesia ini benar-benar ya, ini cobaan buat kita semua malapetaka ini. Oke, kita langsung nonton aja kalau gitu ke videonya. Saya share. Di SMP plus Baitur Rahman Bandung, kejadian ini pada jam sekolah dilarikan di RS setelah pingsan. Sampai pingsan loh, Hmm. SMP nih. Dan ada yang video. Hmm, Bentar, hmm, kita hmm. jangan bahas itu dulu deh bentar. Jadi ini videonya viral karena dari Twitter nih kayaknya. Dari Salman Doang, keluarga kawan saya katanya yang Salman Doang ini. Duduk di kursi paling depan tadi yang pakai helm ya, berarti itu terus dipakaikan helm terus ditendang-tendang kepalanya sampai pingsan. Dan teman-temannya cuma ngeliatin doang. Hmm, Polrestabes Bandung akan mengusut tuntas kejadian ini. Oh, ini dibalas ya sama Twitter resmi Restabes Bandung BDG. Samian ini tindakan penodaan diusut tuntas ke polisi tempat. Warganet meminta untuk sanksi berat, jangan hanya dikeluarkan dari sekolah. Jangan dikeluarin dong, gede kemungkinan jadi kriminal. Mending siksa sampai cacat semua. Aduh, nggak gitu juga sih guys. Keluarin yang nendang, nggak pantas buat sekolah. Make sense. Eh, dan rating di Google-nya jadi bintang satu nih. Sekolah mana tuh? Ada yang rating, berarti warganet langsung rating netizen ke Google sekolahnya. Oh, IG-nya juga banyak yang menghujat di Instagram sekolahnya, di private. Wah, ini ada pembahasannya bagus nih. Bullying bisa buat depresi dan bisa sampai ujung bunuh diri korbannya ya. Korban bullying bisa memunculkan mental blocking dalam perkembangannya, menjadi kesulitan mencari solusi menghadapi masalah. Dia tidak percaya diri. Ya, bisa jadi korban bullying mengarah pada kena berpotensi menjadi pelaku bullying. Korbannya bisa berpotensi menjadi pelaku karena sebagai bentuk pelampiasan menjadi lebih agresif dan menyerang orang lain, menjadi mata rantai yang sulit diputus. Bullying menghambat perkembangan otak. Kemampuan kognisi anak bisa menurun
Anak yang bisa membaca mengalami penurunan menjadi tidak percaya diri, mungkin. Kelima, bullying menjadi efek domino. Dan ketika sudah dewasa, menjadi orang tua bisa melakukan hal yang sama kepada anaknya. Oke, kita bahas. Oke, gimana menurut Dede? Ya, intinya bullying tuh salah ya. In the light of recent cases yang ada di Indonesia, kayaknya mungkin usia dalil di bawah umur untuk kasus pidana perlu direview kembali, judicial review. Jadi Ada kalau hukumannya. misalnya kalau misalnya dibilang berdasarkan apa Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap manusia yang berada di bawah umur 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berarti masih termasuk anak-anak gitu ya. Menurut saya 18 tahun itu bisa dilakukan review definisi dari anak-anak itu. Karena kalau misalnya gimana ya, menurut saya anak-anak sekarang itu kan makin ke sini secara fisik dia makin cepat tumbuh gitu. Nggak bisa disamakan sama sekitar 40 tahun yang lalu. Kalau menurut Koko harusnya ada hukuman eh, buat yang juvenile ya, buat anak-anak di bawah umur, maksudnya yang belum dewasa, harusnya ada sih. Hmm. Sebenarnya kalau untuk pidana itu Ini ada nih. bisa dikategorikan umur 12 tahun. Kalau ya 12 tahun gitu. Jadi sebenarnya 12 tahun itu udah masuk pidana. Cuman dia masuk ke dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi itu sudah ada juvenile berarti. Ada hukumannya nih, 3 tahun, 6 bulan, penenda paling banyak 72 juta rupiah. Ya intinya sih kalau menurut saya agak mengesalkan juga ya kalau anak-anak itu udah sekarang anak 17 tahun itu udah badannya lebih besar dari saya gitu loh. Ya, Enggak, tapi badan 16 tahun jadi gitu. kan memang ada besar. Karena badan saya kecil, tapi kan bukan berarti mereka bisa diperbolehkan untuk melakukan tindakan pidana kayak gitu loh. Jadi antara otak anak-anak sekarang dengan fisiknya itu tidak lagi matching karena fisiknya tumbuh jauh lebih cepat gitu. Ada. Ya, Kamera kokoh ngeblur. ya cuma kalau menurut Koko bukan masalah badannya anak sekarang lebih besar sih. Dari zaman dulu pun walaupun badannya kecil juga sebenarnya bullying tuh nggak nggak diperbolehkan ya. Tapi dalam Koko kayak gini, Koko lebih ke arah ada beberapa batasan tertentu yang sebaiknya kamu tidak lakukan. Maksudnya gini loh, bullying itu tidak semuanya bullying itu negatif kalau menurut Koko. Hmm, Menurut Koko ya. Jadi ini Koko kasih contoh kayak misalnya, tapi memang tergantung orang ya. Kalau kita misalnya antar cowok temen sesama temen dekat lah anggap. Bullyingnya itu kayak kalau orang Banjar pada mahapaki tau lah dia mahapaki. Kayak ya ece tahu. ece. Mm, 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 Bisa dibilang bullying, cuman karena kita teman dan kita sama-sama tahu, kita cuman kayak eh, kayak ngenyek tapi kayak membuat supaya dia cuma bercanda gitu loh dan juga dan bener-bener bercanda ya mm. bukan bercanda dan juga bener buat kayak memberi semangat supaya kamu tuh lebih bagus gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Tapi tapi kalau misalnya itu dilakukan secara terus-menerus, maksudnya batasannya jadi susah dong kok. Nah makanya memang Dilakukan secara terus-menerus benar-benar itu bisa benar. membuat orang tuh nggak pede gitu loh. Ya memang. Nah jadi memang ada beberapa batasan tertentu. Makanya tadi aku kan dari awal bilang ada beberapa batasan tertentu yang memang susah. Tapi makanya itu bisa jadi kalau kita tidak tahu batasannya atau memang yang buat peraturan terlalu saklek bisa jadi kayak kriminalisasi loh dek, ngerti ya maksudnya? Hmm, paham. Cuman Bercanda. kalau sudah masuk ke dalam fisik, menurut Dede nggak ada salahnya sih untuk langsung masuk ke dalam pidana. Nah ya makanya, tapi ini kan makanya di bawah anak-anak di bawah umur kan perkembangan otak mereka bahkan yang koko tahu kalau nggak salah di
front cortex di otak itu sampai umur 21 ke atas gitu kan baru berkembang penuh. Ya, betul. Makanya kita tidak Eh, bisa memberikan hukuman kayak full buat anak-anak kayak misal masih SMP jelas umur 14-15 lah berarti. Kayak kita nggak bisa benar-benar ngasih hukuman. Cuma harus tegas gitu loh. Karena oke, sekarang kalau gitu deh balik. Kalau seandainya hal ini terjadi di anggota ranah keluarga kita sendiri, bagaimana cara kokoh mem- bersikap? Kan harus dikembalikan ke diri sendiri. ya harus tegas, harus tegas. Paling nggak minimal anaknya harus dikeluarkan. Paling nggak itu minimal. Tapi kalau misal cuman dikeluarkan, dia akan cari sekolah lain lagi dong. Iya, ya memang memang harus ada hukuman lagi memang. Cuma maksudnya Nah, itu dia. dikeluarkan itu sudah lumayan berat kalau menurutku kalau buat anak-anak karena orang tuanya pasti malu kan dan pasti cari jadi ya kita berharap hukuman kayak secara sosial udah cukup karena kalau misalnya sampai di penjara misalnya kayak ini memang orang kita balik dulu deh itu kita kan bahasnya luas ya kalau yang kayak di video Hmm, tadi itu kan memang kita ngomong udah keterlaluan ya sekarang anaknya sampai hmm. pingsan dan walaupun pakai helm nendang ke kepala orang itu ya kadang kok berpikir orang yang ngebully itu kemungkinan ada gangguan mental juga kemungkinan. Entah dia kurang perhatian orang tuanya. Sadar kan Dek? Kayak anak-anak yang Enggak, bullying itu biasanya bukan. Berarti maksudnya kalau kita mau mengomentari, kita kan nggak boleh double standar. Maksud Dede, di titik mana kita bisa bilang ini keterlaluan dan tidak dong? Karena kan kalau nggak jatuhnya kita double standar dong. loh kok kan kok tidak membela yang ngebully loh ya. Kok tidak membela Iya, sama sekali. tadi kan Koko bilang, ya itu keterlaluan. Nah, maksud Dede, batas di mana nih kita ngomong dia keterlaluan? Karena apakah karena nendang kepala atau apa gitu loh. Ya kalau sampai mencederai fisik mungkin harus benar-benar tegas sih hukumannya. Paling nggak keluar dari Nah, sekolah. berarti kan jatuhnya adalah oh mungkin kita bisa mengambil garisnya kayak kalau sudah main fisik itu bisa masuk ke ranah hukum kan? Kalau ya kan benar kan? Ya, Baik tapi hukum sebentar hukum dulu, an. sebentar. Tapi sebelum itu kan kita Mm-mm. restoratif justice. Apalagi ini masih Ya, di betul. sekolah kan? Ini masih di sekolah. Jadi harus Mm-mm. ada omongan antara pihak sekolah, pihak keluarga korban, sama pihak pelaku yang ngebully. Mm-mm. Jadi di situ dulu sebelum keluar sampai ke ranah hukum. Kalau memang yang pihak korban tidak puas dari situ, harus dan diperbolehkan untuk ranah hukum. Nah, Ya makanya memang bilang itu memang karena di karena dalam fisik. kasus ini. Ya. Mm-mm. Oke, jadi tadi karena menurut Kokoh misalnya nih, misalnya namanya anak-anak berdua misalnya berantem nih. Bukan bully ya. Jadi ya Mm. mungkin mungkin satunya lebih lemah, satunya lebih kuat lah. Jadi bisa dibilang kalau kita mau ngomong bully bisa yang lebih lemah dibully ceritanya. Tapi sama-sama berantem, sama-sama Ya, melawan gitu ya. Tapi karena yang ya. satunya jelas lebih kuat, karena badannya mungkin lebih besar, terus habis itu sampai cedera fisik. Kalau kita main asal langsung pokoknya langsung ke ranah hukum dan tidak ada omongan di sekolah atau misalnya tidak ada Mm-mm. omongan kekeluargaan dulu, Mm-mm. itu kan akibatnya bisa fatal kan. Maksudnya langsung masuk penjara gitu misalnya atau langsung berapa tahun gitu kan itu fatal misalnya padahal berantem Betul, gitu betul. memang benar-benar berantem gitu loh cuman karena satunya kalah dan satunya cedera fisik gitu kan misalnya matanya biru atau misalnya tangannya jatuh habis itu tangannya retak gitu kan padahal sebenarnya berantem gitu loh ya cuma satunya lebih kuat gitu kan nah makanya ini benar-benar harus diomongin secara kekeluargaan di dalam sekolah dulu gimana karena kalau misalnya kita sedikit-sedikit ke langsung ke ranah hukum jadinya berbahaya juga karena jatuhnya bisa dekat dengan kriminalisasi gitu. Betul. Tapi saya tetap setuju bahwa ranah hukum itu tetap diperbolehkan untuk dibuka. Jadi eh, eh, apapun jatuhnya berantem atau enggak, orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan anaknya nggak cukup bodoh untuk melakukan itu gitu loh. Karena Ya dia benar. bisa tahu anak bisa hanya gara-gara masalah itu masa depannya bisa bermasalah kayak gitu. Ya ya. Ya kok ya Karena makanya tadi kalau aku bilang. misalnya semua semua jatuhnya cuman pakai materai aja kan
hal ini akan terulang lagi gitu loh. Ya, ya, ya. Dan Ya terus enggak terus. dong. Enggak dong. Kalau kokoh misalnya di keluarganya, misal keluarga kita ya, misalnya amit-amit siapa ponakan kita atau siapa gitu kan, misalnya eh, biru matanya gitu kan, dipukul. Ya kita ngomong, oke kita ngomong. Ya buat sampai bapak dan emaknya benar-benar kalau perlu anaknya dipukulin yang dikorban itu, ngerti ya Mas Koko? Misal Koko minta, kalau nggak mau Koko bakal ke polisi. Kalau mau jalur damai bayar biaya perawatan dan misalnya kayak gangguan mental apa segala berapa ratus juta gitu. Dan itu bener-bener kerasa pasti gitu loh Mas Koko. Apalagi kalau orangnya nggak punya duit. Ya kita lihat aja kalau keluarganya berduit, kencengin lagi aja. Pasti nanti anaknya dipukulin malahan sama bapaknya, emaknya. Iya kan? Nah, jadi Ya maksud saya kalau misalnya itu dengan mudah jatuhnya ke keluargaan, kasus yang sama terulang lagi bukan di keluarga yang sama. Kalau di keluarga yang sama sih sesuatu banget ya. Tapi maksudnya di tempat lain gitu loh. Karena kan mudah sekali kita beli materai cuman berapa? oh Sepuluh bukan ribu. loh, kan bukan cuma beli materai, kan suruh bayar orangnya. Kita suruh bayar kan? Hmm, Tadi kan kau bilang suruh bayar. Misal suruh bayar mobil lah, beliin mobil kan. Kalau enggak saya langsung ke lapor polisi. hmm. Paham nggak Mas Ya, Koko? ya. Itu Tapi kan kan hukuman berarti kan? paham, paham. Berarti kan kata-kata kalau enggak saya akan tuntut itu masih terbuka. Kalau seandainya bahkan tuntutan itu sendiri tidak ada, berarti bagian kalau tidak saya akan tuntut itu nggak bisa Iya, dipakai. iya. Makanya tadi Koko bilang, memang yang paling betul harus dari sekolah dulu. Tapi kalau pihak korban tidak puas, boleh ke langsung jalur hukum. Tidak lewat sekolah lagi berarti. Sudah tidak ada ngomong antar sekolah, wali kelas, kepala sekolah. Langsung skip dinas pendidikan. Nggak usah, langsung skip ke kantor polisi. Selesai. Soalnya dalam kasus ini sepertinya keluarga korban meneruskan ke jalur hukum gitu. Dan saya Ya kalau setuju kalau sih. videonya kayak gitu bisa sih. Kalau menurut Koko, kalau anak Koko Ya. digituin juga, ya siap-siap aja ya kan. Karena memang tadi seperti kita baca yang di artikel tadi kan efeknya tuh bisa panjang gitu loh. Itu anaknya benar-benar kemungkinan bukan gara-gara fisik itu di sampai pingsan, tapi tekanan mental, malu, tekanan mental dan mungkin udah sering gitu loh. Jadi blackout udah daripada gua gini mending gua pingsan aja udah. Mungkin pemikiran Hmm, korbannya seperti itu ya. Dan ini karena gini loh, Koko ngerti karena Koko juga korban bullying kan sebenarnya. hmm, Tapi hmm, Koko hmm. adalah korban bullying yang pada waktu dibully lama-kelamaan Koko ada ya untungnya Koko ada yang beritahu buat untuk melawan gitu loh. Untungnya di keluarga kita ada yang ngasih tahu Koko kalau kamu digangguin lawan jangan takut gitu kan. Setelah itu yang ngebully Koko nggak berani lagi karena Koko ngelawan. Nah, kemungkinan Hmm, tapi memang itu karakter anak masing-masing kan. Ada yang memang mendem gitu loh, ada yang mendem dan nggak ngelawan. Nah, habis itu yang ngebulinya kayak wah bisa nih, ngerti kan? Kayak mangsa nih, kayak dia juga cari perhatian kan? Karena kebanyakan orang yang ngebully itu mereka tuh kayak cari kesenangan dari eh, reaksi-reaksi korban yang dibully itu loh, kayak ketakutan, kayak hormat, kayak diem aja, bahan ketawaan gitu kan, lelucon gitu-gitu, bercanda. Nah, itu bayaran buat mereka biasanya. hmm. Reaksi-reaksi Nih, korban. jadi di sini tuh orang tua korban tuh udah bilang bahwa anaknya ini sepertinya sudah biasa dibully bahkan diludahi. Tapi dia diam aja kan. Ya itu kayak tadi aku bilang diam aja. Terus dalam kasus yang ini, kejadian yang ini, bahkan dari pihak sekolah tuh bilang bahwa mereka tuh hanya ngegame. Kayak ngegame naruh helm terus habis gitu kayak entah disuruh mukul pakai tangan atau apa. Terus suruh nebak itu siapa, tapi keterusan sampai pakai kaki dan segala macam. Terus habis gitu dia orang pada saat kejadian itu katanya katanya ya ini saya juga baca dari Tribun News orang tua korban bilang bahwa nggak pihak sekolah nggak ada mendampingi ke rumah sakit cuman orang tuanya aja katanya sih gitu ya. eh Terus habis gitu dilakukan pemeriksaan itu katanya pihak sekolah tidak memberikan pendampingan ataupun datang untuk menjenguk anaknya. Setelah tadi bilang bahwa itu hanya game ya. Setelah itu orang tua korban itu juga bilang, tadi saya sudah ngomong kepada kepala sekolah, saya mengajukan dua pilihan. Pertama, anak
anak ini pelaku dikeluarkan atau anak saya selaku korban saya tarik dan akan saya lanjutkan proses hukum. Dan tadi pihak sekolah sudah membuat keputusan anak ini dalam kurung pelaku dirumahkan saja, jadi belajarnya di rumah saja sampai selesai karena paling kelas 3 cuman beberapa bulan lagi. Kalau saya kejar terus sih. Ya, memang kalau kita sih bakal jauh sama. Aku juga nggak puas kalau cuma dirumahkan kayak gitu. Suruh pindah langsung aja, Itu. atau paling nggak suruh bayar lah berapa gitu kan. Sudah bagus loh, tadi kan orang tuanya bilang dikeluarkan aja. Terus habis gitu kepala sekolahnya, bukan kepala sekolah, sorry, pihak sekolah bilang bahwa ya udah kita rumahkan aja. Nah, berarti kan sudah dong. Jadi menurut saya bahwa proses hukum itu tetap harus ada. Maksudnya boleh dilakukan gitu loh. Jangan Nah, berlindung di bawah nih anak kecil nggak bisa. Karena ya, bahkan kadang-kadang sekolah juga nggak objektif gitu loh. ya memang bisa jadi yang ngebully banyak kasih uang kan, bisa jadi orang tuanya Ya ini penyumbang bukan terbesar dalam atau kasus apa. ini ya, Bisa cuma jadi banyak banyak itu. kayak di drama-drama Korea ya kan. Cuma Mm-mm. itu kan tadi pilihannya bukan di pilihan kita deh. Pilihannya adalah orang tuanya kan. Kalau orang tuanya memang Betul, lanjutin aja. betul. Maksud saya negara tetap harus hadir dengan itu. Ya negara tapi nggak mungkin deh semua tiap kali ada kejadian harus buat divisi baru kalau kayak gitu. Bukan, bukan. Memperbolehkan adanya hukumnya itu kan sudah bentuk kehadiran dari negara. Kalau sampai nggak ada hukum sama sekali kan nggak ada bentuk perlindungan. Memangnya ada yang bilang nggak boleh ya? Lo bukan. Cuman kan maksud Koko kan kayak tadi tuh kita kekeluargaan apa segala macam. Kalau Dede sih dalam kasus itu dia nggak mau kekeluargaan langsung aja sudah. Loh, makanya itu kan pilihan, tetap pilihan orang tuanya. Itu kan Dede bilang kan kalau Dede. Nah, sedangkan orang Ya, tuanya sudah sebenarnya udah menentukan pilihan. Ini kan kita belum tahu lanjutan ceritanya gimana. Kalau ternyata iya orang iya tuanya betul. belum puas, bisa jadi orang tuanya lanjut ke hukum lagi dan harusnya kalau orang tuanya tiba-tiba tidak dihiraukan sama polisi, nah baru kita kawal sampai kalau ternyata eh, kor- ke- keluarga korban, orang tua korban mau ngelanjut lapor polisi, polisi tidak menghiraukan. Nah, itu baru kita kawal sampai sampai jadi laporan gitu kan, sampai jadi kasus gitu loh. Nah, tapi kalau orang tuanya juga diem aja ya mungkin orang tuanya minta duit sama orang tua korban mungkin ya. Iya kan? Ceritanya kita kan nggak tahu. Kalau Dede langsung boleh juga. Kalau Koko juga mungkin langsung. Kalau misalnya Koko nggak puas, tapi kita tetap ngomong karena ini kan ya, kalau kita sebenarnya deh, kalau menurut Koko, Koko tidak akan membiarkan anak ataupun ponakan ataupun ya keluarga dekat lah. Kalau ponakan Koko masih nggak bisa ngomong ya. Kalau keluarga dekat lah, Koko tidak akan membiarkan keluarga dekat kita jadi korban bullying karena Koko bakal ngasih tahu Tapi cara-caranya. tapi saya juga bisa paham sih bagian kenapa kita harus bicarakan dulu. Karena gimana pun juga saya pernah ngebully dulu pas waktu masih kecil. Ya, jadi itu saya juga mungkin bagian restoratif justice betul. Dan Koko sendiri juga pernah jadi pihak yang Dibully. melakukan itu. Bukan, jadi yang membuli pernah. Nah makanya Nah, karena kayak gini loh, karena kayak gini, Koko aja nggak ingat loh masalahnya sampai Dede ngomong. Karena kayak gini deh, ini bener-bener ya, anak kecil gitu loh. Ini bener-bener anak yang SMP pun masih labil, SMA pun masih labil. Karena kita kan pernah SMA, SMA pun masih labil gitu loh. Bahkan kok kita berdua yang menurut Koko lumayan dewasa pemikirannya, pada waktu itu SMA aja masih labil, sampai kuliah aja masih labil. Nah, cuma kalau kuliah sudah di luar lah, cut off lah sudah punya KTP kok. Cuma maksud kok kalau masih SMA, SMP ya makanya harus ada omongan. Karena kita nggak tahu kemungkinan. Nah, kita ngomong ke sisi psikologisnya. Ini sudah di luar yang kasus tadi ya. Yang korban yang pelaku bullying itu ada gangguan, bukan gangguan ya, apa ya? Kayak problem tertentu di mentalnya atau kesehatan jiwanya ya. Mungkin kayak ADHD, ADHD itu tahu deh, yang susah fokus gitu loh, hyperaktif itu hmm. biasanya kemungkinan besar jadi pelaku bullying juga. Habis itu kayak yang ODD, oppositional defiant disorder. Jadi dia pokoknya kalau ada peraturan gitu dia mau nentang aja. Ya. Atau misalnya orang yang kurang perhatian sama orang tuanya, kurang dikasih perhatian. Jadi kan dia cari perhatian di sekolah kan. Hmm. Gimana cari perhatiannya ya?
Ya mungkin dengan cara ngebully. Kalau gitu, gini, sepertinya menurut saya kesimpulannya, kalau untuk anak yang di bawah umur 18 tahun sesuai dengan undang-undang tadi, yang pertama kali yang harus mendapatkan sanksi adalah orang Orang tuanya. tuanya. Ya, iya dong. Iyalah. Yang Kalau misal, pertama kali yang harus iyalah, mendapatkan sanksi orang tua. Terus iyalah. mungkin pihak yang otoritas di situ, yang selaku pihak yang punya otoritas. Itu Iya yang nomor dong. satu, baru. Iya, iya, iya. Koko setuju kali itu. Jadi sekolah, pihak sekolahnya. Tapi sebenarnya sekolah juga susah ya. Yang pertama orang tuanya lah. Karena orang tua kan yang membesarkan kan. Karena kan kalau sekolah misal muridnya ada 3.000 gitu. Atau 5.000 gitu. Ya satu guru ngawasin berapa orang gitu kan. Nggak bisa sebenarnya. Cuman ya orang tuanya harus ada dapat hukuman. Tapi itu udah pastilah ada hukumannya orang tuanya malu. Satu udah hukumannya. Tapi kalau malu kurang ya duit. Habis itu mungkin hukuman kayak penjara debatable, tapi bisa jadi gitu kan. Nah, Hmm, jadi karena duit kan uang, apalagi kalau memang orangnya menengah ke bawah, duit itu uang. Waktu, sorry. Duit itu waktu gitu loh. Nah, habis itu kalau sisi psikologis kayak korban bullying juga biasanya juga karena susah sih, karena mungkin mereka juga nggak pede dari awal. Biasa korban bullying itu dari awal memang orangnya agak awkward gitu kan, aneh. Habis itu kayak terlalu cari perhatian bisa, atau misalnya kayak ngomong juga nggak nyambung diajak ngomong, tingkah lakunya aneh. Nah itu juga jadi korban biasanya. Nah, hmm. jadi buat semua orang orang yang nonton nih, buat yang orang tua ataupun buat anak-anak yang mungkin bisa jadi korban bullying kan, eh, kalau kasih saran apa deh, kasih tips menurut Dede buat yang jadi korban bullying, Apa? saran Jadi korban bully? supaya nggak jadi korban bullying lagi. Hmm, supaya nggak jadi korban. Saya nggak tahu, saya nggak pernah dibully soalnya. Saya merasa tidak pernah dibully ya. Jadi saya Ya, nggak tahu. ya, ya. Nggak ada deh jadi. Secara general aja ya buat society kita sih, saya pertama, yang paling pertama saya dari dulu selalu bilang untuk menghapuskan perpeloncoan di setiap jenjang sekolah pendidikan. Dek. Sebentar. Kita balik ke, kalau itu udah pasti lah, Dek. Maksudnya kalau misalnya Loh, kayak iya, dulu karena tidak itu boleh. asal muasal setiap generasi selalu ada bully. No, 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 no. Perpeloncoan nggak. Maksudnya perpeloncoan yang sampai ngebullying, kalau perlu jangan ada lagi. Oke. Cuma maksud kokoh yang buat ke diri sendiri, deh. Bukan buat 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 sistemnya, bukan ke diri Kalau buat korban. ke diri sendiri saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak pernah pada posisi mereka, jadi saya nggak tahu. Gimana ya, jangan mau dibully sebenarnya itu sudah paling gampang. Gimana Cuman kan caranya supaya nggak mau menghadapi dibully? kasus mereka di situ, loh makanya saya nggak tahu apakah harus dilawan orang itu. Tapi kan membuli itu biasanya karena ada tekanan-tekanan dan setiap kasus setiap orang tuh beda. Tapi yang pasti dari dirinya sendiri tuh jangan mau menerima kalau dibully. Tapi Oke. bagaimana caranya teknisnya saya nggak tahu gimana. Karena kasusnya pasti beda. Dibully rame-rame kah? Dibully masalah orang tuanya kah? Dibully masalah pendidikannya kah? Karena masalah fisiknya kah? Karena faktornya banyak sekali nih. Gitu. Tapi dari mentalnya sendiri nggak boleh mau dibully. Intinya itu sih. Nah, ya, Koko setuju. Jadi yang pertama jangan mau ya. Kalian jangan mau. Kalau misalnya kalian dibully, kalian menghindar deh. Jangan ngumpul sama orang-orang itu gitu. Misalnya kalian teman-teman satu kelompok gitu ya, satu geng. Terus misalnya di geng itu kalian dibully terus. Nggak usah ngumpul sama mereka lagi kalau menurut Koko. Ya kan itu satu. Hmm. Habis itu ya, nomor satu sorry, jangan mau dibully. Nomor dua, kalau misalnya ngumpul sama orang-orang yang tidak menghargai kalian, kalian get out aja, cari teman baru gitu kan. Masih banyak orang di luar sana. Habis itu ya kalau misalnya nomor tiga yang buat Koko sendiri ya, kalau kalian dibully ya kalian ngelawan gitu loh. Ngelawan aja pokoknya. Kalau misalnya sampai fisik ya lawan juga pakai fisik. Itu sih kalau menurut Koko yang paling penting. Cuma memang ya kalau sudah sampai yang masalah ya mungkin kalian bisa ngomong ke orang-orang dewasa ataupun kayak yang lebih bijaksana yang bisa kalian ajak ngomong gitu loh. Buat sharing gitu loh. Siapa tahu Ya, mereka bisa karena bantu. karena kasusnya beda-beda sih. Kalau misal tadi fisik sih saya nggak mensupport ya, karena nanti jatuhnya backfire.
Ya kalau dimulai duluan, kalau buat anak-anak sih menurut gue nggak masalah. Kalau misalnya dia Hmm, misal dipukul-pukul-pukul-pukul ya pukul balik aja selesai. Kalau menurut gue harus kayak gitu sih. hmm. Ya nggak tahu ya. Kalau saya sih soalnya mungkin kasusnya beda-beda. Jadi sih mungkin kalau saya ada anak-anak yang datang ke saya advice gitu, saya akan cari tahu dulu background anak yang ngebully gimana. Apakah perlu kita pasangin CCTV di badannya? Pakai GoPro ya? Kalau saya Pakai berhubung GoPro. saya mikirnya lebih jangka panjang, habisin aja sekalian ini orangnya. Masalah Saya teknikal. sih nggak mau soalnya. Saya Ya sih nggak benar. mau soalnya kalau habis gitu kita pukul-pukulan terus habis gitu aku nggak dapat apa-apa. Oh no. Ya, tapi ini anak-anak deh. Mereka kan cuma biasanya kalau masalah ngebully, yang bully ini cuma karena mereka tuh pasrah, pasrah diem Hmm, aja gitu loh. Jadi mereka kayak seru gitu loh, gangguin aja terus. Kalau ternyata dia dipukul balik, terus kerasa sakit kayak nggak worth it lah, nggak ngebully yang ini lagi ya, cari yang lain. Ngerti gak maksudnya? Biasanya kayak gitu. ya makanya tadi dia tanya, lihat tanya background anaknya. Kalau ternyata anaknya itu orang tuanya berkuasa, orang kuat, makanya harus kasih CCTV atau gimana. Karena kita pukul balik orang tuanya bisa lebih berkuasa loh dari kita. Iya memang, memang. Ya itu tadi. Ya Makanya cuma saya nggak akan langsung kalau langsung kita pukul memang kalau balik. cuman itu buat ngasih tanam mental. Ini kalau ini kan klise banget nih sudah kayak ngomong per kejadian gitu. Cuma maksudnya menanamkan mental kalau jangan mau dibully. Intinya itu dulu. Kalau dibully kalian harus bisa ngelawan gitu, mempertahankan diri sendiri, jangan pasrah gitu loh. Kalau memang harus pakai CCTV di badan atau pakai GoPro di badan ya itu intinya kan jangan mau gitu loh. Intinya harus ngelawan, jangan pasrah. Intinya itu dulu. Dan sharing sama keluarga kalian atau sama orang yang kalian percaya dan lebih dewasa, cari tahu jalan keluarnya bakal gimana. Jangan dipendam sendiri lah intinya. Itu sih kalau menurut aku. Ya kan? Nah, tapi kalau kita balik lagi ke kasus yang tadi, ya teruskan aja. Kalau memang keluarga korbannya nggak puas, sampai polisi, silahkan kita dukung gitu kan. Karena itu benar-benar nggak bagus dan bercanda main game kayak gitu sampai orangnya pingsan itu berarti udah terus-menerus dan udah sering gitu lah. Dan itu udah bukan Mm-mm. bercanda dan udah bukan game lagi kalau berdasarkan video itu. Karena aku tahu sebenarnya yang pakai helm terus teplak ini siapa, ini siapa. Nanti kan kalau ketahuan giliran yang ketahuan dipakaikan helm lagi, ngeplak lagi. Tahu kan ya maksudnya yang kayak gitu. Ada memang game yang kayak Mm-mm. gitu. Cuma kalau sampai pakai kaki terus menerus dan kelihatan orangnya pasrah kayak gitu, berarti itu udah bukan game sebenarnya itu ngebully doang sebenarnya. Ada lagi? Dah itu aja. Baca ya. Oke, kalau kayak gitu sampai sini dulu videonya. Jangan lupa hapus bullying, hapus perpeloncoan kalau kata Dede tadi. Nggak perlu itu yang terlalu berlebihan tidak perlu, hapuskan aja semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye bye.